Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1259. Ya, aku mau. Rina menjawab tanpa ragu. Setelah berkata demikian, dia berlutut di hadapan gadis ular, membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali, serta melaksanakan sisa rangkaian upacara penghormatan kepada guru. Bagus, bagus, bagus. Gadis ular menyaksikannya dengan mata berkaca-kaca, bahkan sampai mengatakan bagus berulang kali. Setelah itu, dia mengangkat Rina dari tanah dengan segenap tenaganya. Murid yang baik, tadi bagus sekali. Raut wajah gadis ular berubah. Serius, dia berpesan, selanjutnya, gurumu ini akan menunjukkan semua kemampuan istimewa yang diketahuinya. Ingatlah sebanyak yang kamu bisa. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, rasakan dengan hatimu. Jangan sampai ada yang terlewat. Rina pun tak kalah serius. Baik, guru. Aku siap. Jawabnya mantap. Gadis ular mengangguk. Kemudian, di ruang terbuka itu, dia mulai menunjukkan berbagai kemampuan istimewa klan manusia ular. Ada yang seramnya seperti aura iblis dan siluman. Ada yang dahsyatnya seperti gemuruh badai petir. Ada yang luasnya seperti cakrawala. Ada yang pula tidak ada habisnya seperti hujan di musim semi. Serta masih banyak lagi. Rina begitu terpesona dengan apa yang dilihatnya sampai perhatiannya tidak terpalingkan. Oke, setelah entah berapa lama, gadis ular yang kelelahan pun berhenti. Rina masih terkagum-kagum dengan pertunjukan tadi. Gadis ular membiarkannya dan menunggu sampai Rina tersadar kembali. Dia lantas berkata perlahan, selanjutnya, Rina, aku akan menyerahkan seluruh kekuatanku padamu. Prosesnya mungkin agak sakit, tapi bertahanlah. Rina mengangguk. Sebelum dia sempat menjawab, gadis ular menggunakan tangannya untuk menekan titik akupuntur puncak kepala Rina. Saat itu juga, energi yang telah dikumpulkan gadis ular sepanjang hidupnya mengalir ke titik akupuntur puncak kepala Rina seperti luapan lava. Energi itu mengalir deras seperti sungai besar yang tak terbendung. Dalam hanya sekian detik, energi yang tak terbatas itu memenuhi seluruh tubuh Rina, bahkan hingga meridian. Cadangannya membengkak dan terasa nyeri hebat. Seluruh tubuhnya serasa akan meledak. Namun, energi itu terus mengalir tanpa henti, membanjiri tubuhnya seperti aliran sungai besar yang deras. Sesungguhnya, ada 3 kekuatan hebat yang menguasai tubuh Rina. Ketiganya adalah kekuatan jahat iblis ular, kekuatan kejam pedang darah iblis, serta kekuatan Rina sendiri yang dikultivasi di bawah bimbingan Pak Yuda. Namun, saat ini, ketiga kekuatan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan laju energi gadis ular yang tak terbendung. Ibarat genangan air di bawah roda truk yang melaju, mereka tampak begitu kecil dan lemah. Ketiganya terbawa arus energi gadis ular dan ditekan olehnya. Bahkan, kekuatan gadis ular membuat tapak pasir hitam yang telah dikultivasi oleh Yeni, nenek moyang keluarga Yadira, selama ratusan tahun tampak konyol. Racun yang ada di dalamnya benar-benar dimusnahkan hingga tak bersisa. Setelah melenyapkan racun serta menekan kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis, energi luar biasa itu tidak lagi menemukan hambatan dan meledak dalam tubuh Rina. Seperti dinginnya es dan salju di dunia luar, ledakan energi itu seketika membuat Rina tak sadarkan diri. Yang pasti, bahkan selagi Rina pingsan, aliran energi itu tidak berhenti. Setelah waktu yang sangat lama, Rina perlahan membuka matanya. Berbagai kejadian seketika terlintas di benaknya, mengingatkannya tentang apa yang terjadi. Gadis ular, yang sekarang adalah gurunya. Pertama-tama gadis ular itu menunjukkan kepada Rina berbagai kemampuan istimewa klan manusia ular. Setelah itu, sang guru berniat mewariskan seluruh kekuatannya kepadanya. Namun, dia pingsan karena tidak sanggup menahan sakitnya. Guru, saat Rina sedang memikirkan hal itu, dia melihat gadis ular terbaring di tanah, tubuhnya tak bergerak sedikitpun. Firasat buruk seketika muncul di benak Rina. Wajahnya berubah pucat, dan dia bergegas mendekati gadis ular. Bab 1260. Yang tangan Rina rasakan adalah dinginnya es. Gadis ular sudah lama terbaring kaku. Tanpa adanya tanda kehidupan, kulitnya yang halus dan lembut kini kering dan keriput. Bahkan, sebagian besar sisiknya, terutama di bagian dada, sudah mengelupas. Ketika seorang master bela diri hebat mencapai akhir perjalanan kultivasinya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk bertahan hidup. Begitu kekuatannya hilang, hidupnya pun berakhir.
Saat gadis ular hendak menyerahkan kekuatannya kepada Rina, dia sudah menyadari bahwa konsekuensinya adalah kematian. Guru, Rina berseru memanggil gadis ular dan berlutut di sampingnya. Guru sudah memberiku banyak kemampuan istimewa dan kekuatan, tapi guru malah pergi sebelum sempat melihatku mempraktikkan apa yang sudah guru ajarkan. Dengan berlinang air mata, Rina bersujud dan berkata seorang diri, istirahatlah dengan tenang, guru. Aku pasti akan meneruskan kemampuan istimewa klan manusia ular dan membuat guru bangga. Setelah bangkit dari sujudnya, Rina mulai memeriksa keadaan dirinya. Hasilnya membuatnya sangat gembira. Rina telah mencapai tahap puncak alam bela diri suci. Tubuhnya begitu penuh energi hingga terbentuk 2 siklus penuh di pusat energinya. Kata orang, seharusnya Rina sudah mencapai tingkat 2 dari rangkaian tangga surga. Aku, saking bersemangatnya, Rina sampai tidak bisa berkata-kata. Sejauh yang dia tahu, Raja Sihir Racun juga berada di tingkat alam bela diri suci. Namun, Rina belum tahu apakah dia sudah mencapai puncaknya atau belum. Sedangkan Teguh, dia pun sebelumnya baru mencapai tahap awal alam bela diri dewa. Suamiku, akhirnya aku bisa membantumu tanpa selalu menjadi beban. Rina berseru dengan penuh semangat, lalu mendengus bangga. Sinta, kamu bukan lagi tandinganku. Kamu nggak bakal bisa menyusulku. Hah, tiba-tiba, Rina menyadari sesuatu. Kekuatannya tidak hanya berlipat ganda. Ternyata, kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis yang selama ini membuat Rina gelisah dan emosional telah dihapuskan oleh dahsyatnya kekuatan pemberian gurunya. Kini, keduanya telah berubah menjadi energi murni yang dapat digunakan. Bagus. Rina pun makin bersemangat setelah mengetahuinya. Dengan memegang pedang darah iblis, Rina mencoba memaksakan niat membunuhnya. Namun, yang muncul dalam benaknya hanya sebuah letupan kecil yang tidak sanggup lagi mengendalikan dirinya. Hal ini membuat Rina makin puas. Perjalanan ke lembah abadi tersembunyi dan gua iblis ini terjadi di waktu yang tepat. Oke, mata Rina berkilat tajam. Hal terpenting yang harus aku lakukan sekarang adalah mengingat kembali keterampilan istimewa yang sudah diajarkan guru. Bakal rugi banget kalau sampai lupa sedikit pun. Dengan demikian, Rina duduk bersila dan mulai mengulang kembali semua ajaran gurunya. Di tepi kolam es yang dingin, Zeger pergi dan kembali lagi, menatap kolam es itu sambil melamun. Didi menyusul setelah mengatur napasnya yang terengah-engah. Guru, Didi turut menatap kolam yang dalam itu dengan ekspresi serius. Maafkan aku, seharusnya aku nggak bicara terlalu banyak, sesalnya. Zeger yang tersentak balas bertanya, kenapa kamu masih bicara tentang hal ini sekarang? Dengan nada rendah dan penuh penyesalan, Didi menjawab, bagaimanapun juga, wanita itu adalah pemimpin sekte kegelapan. Kalau sampai dia mati di dalam kolam es itu, Villa Bianco akan menderita akibat balas dendam sekte kegelapan. Cara penyampaianku saat itulah yang menyebabkan bahaya ini. Kalau sampai itu terjadi, Villa Bianco bakal hancur gara-gara aku. Zeger tidak bisa menahan rasa gelinya. Dia menggeleng, lalu kembali melihat kolam yang tenang itu dan berkata, wanita itu nggak akan mati. Malah, dengan tatapan yang menerawang ke kejauhan, Zeger berbisik, di seluruh dunia bela diri kuno Serenara, bahkan di seluruh dunia, keberadaannya masih diperlukan untuk menggerakkan keadaan dan membuat hal-hal terjadi. Bab 1261. Dunia bela diri kuno Serenara. Takdir dunia. Apa maksudnya semua ini? Didi terdiam sejenak, lalu bertanya, apa maksud kata-kata guru tadi? Zeger tersadar dari lamunannya. Sambil tersenyum misterius, dia berkata, aku bilang wanita itu nggak akan mati, jadi kamu nggak perlu khawatir. Didi yang keheranan hanya bisa menggaruk kepalanya. Rasanya gurunya berbicara lebih dari itu. Di ibu kota Frans Timur. Malam tiba di bulan musim dingin. Tok, tok, tok. Kak Teguh, gawat nih, ada masalah. Teguh yang sedang bermeditasi dikejutkan oleh ketukan pintu dan seruan mendesak bayangan. Ada masalah. Teguh melompat berdiri dan membuka pintu kamar. Tenang dulu, bayangan. Memangnya ada apa? Tanyanya. Begini, bayangan menelan ludah, lalu berkata dengan cemas, Kak Teguh memintaku untuk membawa Yang Mulia Ratu dan Katrina ke sini setelah mereka kembali dari gereja, bukan? Tapi, sekarang sudah gelap, dan mereka belum kembali juga. Aku sudah menelepon, tapi nggak ada jawaban. Abis itu, aku mengerahkan seluruh tentara pasukan serigala untuk mencari mereka di semua gereja terdekat,
tapi nggak ada yang menemukan jejak mereka. Teguh pun menyadari apa yang terjadi. Kalau begini masalahnya. Setelah merenung sejenak, Teguh berkata, biar aku beritahu Rubah Artik dan memintanya mengerahkan para tentara bayaran untuk mencari mereka. Rubah Artik telah mengembara di France Timur selama bertahun-tahun. Selain dikenal karena masih bertahan sampai saat ini, dia juga memiliki beberapa prestasi. Yang pasti, dia mengenal France Timur lebih baik daripada Teguh dan lainnya. Teguh lantas menelepon Rubah Artik dan menjelaskan situasinya. Raja Serigala, nggak usah khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengabarimu nggak sampai setengah jam lagi. Panggilan pun diakhiri. Bayangan sudah cemas setengah mati seperti cacing kepanasan. Teguh menepuk pundaknya. Tenang saja, Bayangan. Sang ratu dan adiknya nggak mungkin melarikan diri. Aku jamin. Hiburnya. Bayangan tersenyum kecut, tetapi hatinya sedikit lega. Tak lama kemudian, Rubah Artik menelepon kembali. Yang Mulia Raja Serigala. Aku barusan menerima kabar bahwa Yang Mulia Ratu dan Nona Katrina seharusnya pergi ke gereja terdekat dari lokasimu, yaitu Gereja Sunsara. Namun, hari ini, ada sekelompok orang yang terpantau keluar masuk dari Gereja Sunsara. Gereja Sunsara, orang-orang gereja, yang Teguh tahu, masyarakat. Benua Eronia menganut kepercayaan yang cukup rumit. Lebih dari itu, dia tidak paham secara pasti. Oleh karena itu, Teguh berkata dengan penasaran, Rubah Artik, beritahu aku tentang gereja itu. Tentu, Yang Mulia Raja Serigala. Di benua Eronia, gereja Sunsara cukup banyak dan sudah ada sejak lama. Penganutnya ada ratusan juta, dan mereka punya pengaruh besar di benua Eronia. Bahkan, pemerintah negara harus bertindak hati-hati saat menghadapi mereka. Mereka bisa dibilang sangat kuat. Ratusan juta penganut, bahkan sampai diperlakukan dengan hati-hati oleh pemerintah negara. Teguh menyipitkan matanya. Rupanya ada sesuatu yang luar biasa tentang gereja Sunsara ini. Teguh mengesampingkan isi pikirannya, lalu kembali bertanya, Rubah Artik, di mana alamat gereja Sunsara yang kamu sebutkan ini? Jawabannya seketika terdengar dari seberang telepon. Yang Mulia Raja Serigala, aku tahu di mana lokasi gereja ini. Aku ada di luar gerbang tempatmu. Keluarlah dan aku akan mengantarmu ke sana. Begitu tahu bahwa Yang Mulia Ratu dan Katrina menghilang setelah pergi ke gereja, Rubah Artik sadar bahwa ini bukan masalah kecil. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki berita itu dan bergegas ke tempat Teguh. Bagus. Setelah berkata demikian, Teguh menutup telepon dan keluar bersama Bayangan. Sesuai ucapannya, Rubah Artik sudah menunggu di luar gerbang. Yang Mulia Raja Serigala, mari kita pergi. 10 menit kemudian, Rubah Artik, Teguh, dan Bayangan tiba di sebuah gereja. Hanya saja, menurut Teguh, gereja seharusnya menjadi cerminan tempat yang suci dan penuh terang. Namun, tidak demikian dengan gereja di hadapannya. Tempat itu redup dan suram, serta diselimuti keheningan yang mengerikan. Terlebih lagi, beberapa pintunya tertutup Bayangan, sehingga memberikan kesan yang menyeramkan. Di tempat itu, Bayangan yang merinding tampak mengerutkan keningnya. Bab 1262. Yang Mulia Raja Serigala. Kapten Bayangan. Rubah Artik tampaknya menyadari kebingungan mereka. Dia pun terlebih dahulu menjelaskan, biasanya, gereja Sunsara cuma buka pada siang hari karena orang-orang sering datang berdoa di waktu itu. Begitu matahari terbenam, di sini diberlakukan jam malam, jadi nggak ada yang boleh masuk. Setelah berkata demikian, Rubah Artik menunjuk sebuah papan pemberitahuan di dinding. Teguh dan Bayangan menoleh. Isinya menjelaskan tentang peraturan jam malam dalam berbagai bahasa. Kalau begini sih, Teguh mencibir setelah membaca isi papan itu. Bukannya gereja itu tempat suci yang penuh rahmat, dan juga simbol kemenangan dari segala yang jahat. Kenapa gereja ini malah terkesan gelap dan mencurigakan? Saat mendengar ejekan Teguh, Rubah Artik tersenyum kecil, lalu menjelaskan, Yang Mulia Raja Serigala, mungkin Anda belum tahu. Menurut sebuah legenda benua Eronia, konon, ada segolongan manusia yang perlahan berubah menjadi vampir karena warisan darah leluhurnya dan nggak bisa mati. Vampir. Teguh dan Bayangan saling menatap keheranan. Pada siang hari, para vampir nggak jauh berbeda dengan manusia. Satu-satunya perbedaan mereka adalah mereka nggak suka sinar matahari. Tapi, pada malam hari, kekuatan mereka bangkit, dan mereka menjadi sangat aktif. Mereka kuat, tangkas, dan lihai. Setiap beberapa waktu,
para vampir harus mengisap darah manusia. Kalau enggak, mereka bakal melemah, bahkan sampai mati. Makanya mereka aktif pada malam hari. Dan, yang paling disukai para vampir adalah darah para gadis perawan gereja. Atas pertimbangan itu, gereja Sunzara nggak lagi dibuka pada malam hari. Begitu rubah Artik selesai berbicara, baik Teguh maupun bayangan tertawa mendengarnya. Gereja, yang seharusnya jadi musuh makhluk jahat, malah takut sama vampir. Teguh menggeleng dengan ekspresi jijik. Seandainya Teguh adalah pemimpin gereja, dia akan menghabisi vampir manapun yang berani datang. Mana mungkin dia akan membiarkan mereka mencelekai dan menakuti manusia. Kedengarannya konyol sekali. Ketiganya terus berjalan sambil berbicara. Akhirnya, mereka pun tiba di gereja. Di sini, rubah Artik menunjuk ke sebuah pintu di hadapan mereka. Ini adalah pintu masuk utama gereja Sunzara. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan mengetuk pintu. Ngik, pintu kayu yang berat itu pun terbuka. Suara tajam engselnya terdengar sangat keras di heningnya malam. Sosok yang membukakan pintu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah hitam putih. Dia adalah seorang biarawati. Biarawati itu menatap ketiganya, matanya memancarkan kelembutan. Dia lantas berkata, ini sudah malam dan gereja tidak dibuka untuk umum. Apa ada yang bisa saya bantu? Jika tidak ada, sebaiknya kalian meninggalkan tempat ini. Ucapan biarawati itu persis seperti yang dikatakan rubah Artik. Teguh berkata lembut, kami datang jauh-jauh dari Serenara dan belum mengenal kota ini, jadi kami tersesat dan tidak bisa pulang. Orang-orang bilang gereja melindungi mereka yang beriman, dan teman saya ini salah satunya. Oleh karena itu, bolehkah kami bermalam di sini? Sambil berkata demikian, Teguh menunjuk rubah Artik yang berdiri di sebelahnya. Rubah Artik langsung paham maksudnya. Dia pun melangkah maju dan menunjukkan sikap berdoa umat gereja Sunzara. Biarawati itu memandang ketiganya sekali lagi, lalu mengangguk setuju. Baiklah, kalian bertiga, ikuti saya. Tak lama kemudian, Teguh dan yang lainnya dituntun ke dalam kompleks gereja dan diberi tempat menginap. Kita kedatangan 3 tamu. Setelah menyiapkan segala keperluan ketiganya, biarawati itu memberi mereka peringatan keras. Sebagai bentuk hormat kepada Yang Maha Kuasa, dilarang berkeliaran di dalam gereja, terutama pada malam hari. Siapapun yang melanggar akan menghadapi murka pemimpin gereja. Hukumannya adalah diikat dan dibakar hidup-hidup. Apa kalian paham? Teguh dan yang lainnya menjawab serentak, ya, kami paham. Bagus. Biarawati itu pun meninggalkan mereka. Omong-omong. Setelah biarawati itu pergi, bayangan menutup pintu kamar dan bertanya, Kak Teguh sadar nggak? Waktu kita jalan masuk tadi, suasana tempat ini terasa aneh dan suram. Memangnya semua gereja seperti ini? Teguh sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres. Bahkan, biarawati tadi mungkin saja menyembunyikan banyak rahasia. Teguh melirik keluar jendela. Bulan tampak menggantung tinggi di langit yang sunyi. Mari kita tidur sebentar. Masalah kebenaran di balik gereja ini, kita bakal tahu jawabannya nanti malam. Bab 1263. Malam makin larut. Kesunyian yang mencekam meliputi gereja. Tak ada satupun suara yang terdengar. Wush! Tiba-tiba, sesuatu tampak. Terbang melintasi langit sambil mengepakkan sayapnya. Di bawah sinar bulan, sekelompok kelelawar terbang dengan cepat dan mendarat di gereja, menjadikan tempat itu makin suram dan mengerikan. Ada gerakan. Di dalam kamar, bayangan berbisik sambil mengernyit. Teguh memandang bayangan dan rubah Artik, lalu berkata pelan, kalian pura-pura tidur saja. Coba mendengkur sekeras mungkin supaya orang-orang itu nggak curiga. Bayangan langsung balas bertanya, terus, Kak Teguh sendiri gimana? Teguh melirik keluar jendela, lalu menjawab dengan mata memicing, aku bakal menyelinap keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di gereja ini. Nggak perlu khawatir. Melihat bayangan yang tampak cemas, Teguh pun menambahkan, aku nggak akan mengusik musuh. Kalaupun ada masalah, kalian masih bisa kembali untuk memanggil bantuan. Bayangan dan rubah Artik saling memandang, lalu mengangguk paham. Keduanya pun berbaring di tempat tidur masing dan perlahan tertidur. Teguh melihat keluar jendela sejenak. Setelah memastikan bahwa situasi di luar aman, dia melompat keluar dan bersatu dengan kegelapan malam. Grok, grok, suara dengkuran yang samar terdengar perlahan makin keras di tengah heningnya malam. Teguh bersembunyi di balik bayang-bayang pohon besar yang gundul. Berdasarkan ingatannya saat tiba tadi,
Teguh memutuskan untuk menelusuri jalan paling redup yang dilihatnya saat dituntun oleh sang biarawati. Secara keseluruhan, tata letak gereja itu sangat membingungkan. Selain itu, para kelelawar yang sesekali terbang rendah membuat Teguh harus bertindak dengan sangat hati-hati. Menurut firasatnya, kelelawar-kelelawar itu, kemungkinan besar adalah alat milik gereja. Wush, wush. Beberapa kelelawar memelesat di atas kepala Teguh dan dalam sekejap menghilang ke dalam bayang-bayang di kejauhan. Teguh berjalan makin jauh ke dalam kompleks gereja. Saat ini, kekuatannya telah kembali ke tingkat alam kaisar kultivasi. Selain itu, sejak memurnikan teratai 7 kelopak naga, kemampuan persepsinya menjadi lebih tajam daripada saat terakhir kali dia menembus alam kaisar kultivasi. Di sana, Teguh memandang bangunan tinggi di hadapannya. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Bangunan itu, yang terletak di pusat kompleks gereja Sunsara, adalah satu-satunya bangunan yang memiliki penerangan. Teguh bergerak mendekat dengan gesit dan hati-hati. Saat sudah dekat, bagaikan kera yang lincah, Teguh menyelinap masuk melalui jendela dan menuju ke ruangan tengah yang terang benderang. Teguh mengintip ke dalam melalui sebuah celah. Keningnya seketika mengerut. Di dalam ruangan itu, tampak seorang gadis muda yang terbaring di tempat tidur dalam keadaan telanjang. Tangannya terlipat seolah sedang berdoa. Wajahnya polos dan tidak berdosa. Saat ini, kulitnya yang putih pucat sudah menampakkan tanda-tanda mendekati kematian. Di kulit lehernya yang lembut, tampak 2 baris luka gigitan yang dalam. Darah merah segar terus mengalir dari lukanya, yang kemudian dihisap oleh seorang pendeta. Sementara pendeta itu, dia memancarkan aura jahat dan kelam. Yang jelas, pendeta itu memanfaatkan gadis muda ini untuk mempraktikkan suatu ilmu gelap. Saat tetes darah yang terakhir mengalir keluar, gadis muda itu pun kehilangan nyawanya. Tubuhnya menjadi kurus kering seperti mumi yang menyeramkan. Selama kejadian itu berlangsung, si gadis muda tetap diam dengan raut wajah khusyuk, seolah-olah mengabdikan segenap hidupnya untuk sosok yang dipercayainya dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika demikian, Teguh tertegun. Ini benar-benar gila. Para pendeta gereja Sunsara telah bekerja keras mencuci otak umatnya. Terlebih lagi, tindakan pendeta itu adalah ciri khas keluarga vampir, persis seperti yang dikatakan Rubah Artik sebelumnya. Bab 1264. Gereja ternyata memanfaatkan ratusan juta umatnya dalam persengkokolan bersama para vampir. Sungguh ironis. Tep, tep. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Teguh langsung bersembunyi dalam kegelapan. Rupanya, sosok itu adalah biarawati yang menerima Teguh sebelumnya. Biarawati itu tidak menyadari kehadiran Teguh. Dia langsung menuju ke pintu dan mengetuknya, lalu masuk dan kembali menutup pintu setelah mendapat izin. Bapak Pendeta, ketiga orang itu sudah berada di kamar. Aku sudah mendengarnya tadi, Bapak Pendeta. Ketiganya sudah tidur dan mendengkur sekeras guntur. Apa yang harus aku lakukan dengan mereka? Wanita itu benar-benar punya niat jahat. Teguh diam-diam mendengus saat mendengarnya. Sebaiknya biarkan mereka tidur. Pendeta itu menyeka darah dari sudut mulutnya. Wajahnya tampak berseri-seri. Sambil memandang si biarawati, dia berkata, kepala paus perlu darah bangsawan Frans Timur yang paling tinggi dan murni untuk kultivasinya. Di saat segenting ini, jangan sampai terjadi kesalahan. Kalau semua berjalan lancar, kita bakal menjadi kontributor terbesar dalam keberhasilan kepala paus. Kalau tidak, kamu tahu apa konsekuensinya kalau sampai kepentingan kepala paus gagal terlaksana, bukan? Teguh sadar betul. Kelopak mata pendeta itu tampak berkedut saat berkata demikian, seolah-olah sedang membayangkan hukuman paling mengerikan yang ada di dunia. Baik, aku mengerti. Biarawati itu bergidik ngeri. Dia pasti memikirkan hal yang sama. Dengan si pendeta, sesuai dugaannya, mata Teguh berkilat tajam. Magarina dan Katrina berada di tangan gereja Sunsara. Namun, Teguh bisa merasakannya. Selain pendeta itu, ada pula para penjaga gereja yang kuat dan berjumlah banyak. Jika mereka menyerang serentak, Teguh dan yang lainnya akan kesulitan mengatasi mereka. Lagi pula, Teguh masih belum tahu di mana Magarina dan Katrina ditahan, jadi dia sebaiknya tidak bertindak gegabah. Bapak Pendeta, sementara Teguh sedang memikirkan langkah selanjutnya, biarawati itu menunjuk mayat gadis muda di tempat tidur. Apa dia akan dibuang ke para kelelawar seperti biasa? Tanyanya. Begitu mendengar pertanyaannya, para kelelawar sepertinya tahu bahwa mereka akan mendapatkan makanan lezat. Mereka pun terus berputar-putar di luar jendela dengan penuh semangat. Aduh,
Teguh tidak menyangka, salah satu kelelawar yang bersemangat itu menemukannya. Kelelawar itu menukik tajam dan mematuk leher Teguh. Wajahnya yang mengerikan dan taringnya yang tajam pasti membuat siapapun ketakutan. Teguh hendak bersembunyi, tetapi dia malah diserbu makin banyak kelelawar. Keberadaannya terbongkar. Siapa yang berani berkeliaran di gereja? Pada saat yang sama, pendeta itu sadar ada yang tidak beres dan langsung berteriak keras. Dia pun bergegas mendatangi tempat persembunyian Teguh. Itu dia. Saat biarawati itu melihat Teguh, dia langsung berseru, "Bapak Pendeta, dia adalah salah satu dari 3 tamu tadi." Begitu mendengar ucapan si biarawati, ekspresi pendeta itu berubah bengis dan membuatnya terlihat makin berbahaya. Duar, Teguh, yang persembunyiannya terbongkar, terpaksa mengayunkan tinjunya untuk menghalau para kelelawar yang mengganggu, lalu berbalik untuk menghadapi si pendeta. Bab 1265. Sret, saking cepatnya, pergerakan si pendeta hampir tak kasat mata. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapan Teguh. Pendeta itu mengayunkan tangannya yang besar, hendak membunuh Teguh dengan pukulan ke puncak tengkoraknya. Duar, Teguh ingin menguji kekuatan si pendeta, jadi dia menamparkan wajahnya. Kekuatan timur dan barat pun bertabrakan. Dampaknya mengguncang tubuh Teguh dan membuatnya termundur beberapa langkah. Menurutnya, kekuatan pendeta itu kurang lebih setara tahap menengah alam kultivasi Kaisar Serenara. Pendeta itu juga mundur beberapa langkah. Dia lantas menatap Teguh keheranan. Yang pasti, dia tidak menyangka bahwa tingkat kekuatan Teguh setara dengannya. Pendeta itu mendengus angkuh, lalu kembali menyerang Teguh. Siapapun dirimu, kamu sudah berani bertindak lancang di gereja Sunsara, jadi kamu nggak boleh pergi dari sini. Serunya. Sebelum kalimatnya selesai, pendeta itu sudah memelesat maju dan berdiri 1 meter dari Teguh. Walau agak terkejut, Teguh mengumpulkan kekuatan pada kedua tangannya, lalu melayangkan tamparan ke dada pendeta itu. Namun, pendeta itu memiliki cara bertarung yang tidak biasa. Secara tak terduga, tubuhnya melengkung selagi di udara, lalu tiba-tiba sudah berada di dekat Teguh. Bang! Plak! Duar! Gerakan si pendeta bertambah cepat seraya keduanya saling menyerang. Teguh mengayunkan tinjunya, tetapi pendeta itu menangkapnya dengan kedua tangan. Lalu, sebelum Teguh sempat bereaksi, pendeta itu menggigit lengannya dan mengisap seteguk darahnya. Ketika Teguh hendak memukul kepala pendeta itu, dia terlebih dahulu melepaskan lengan Teguh dan melompat mundur sambil tersenyum penuh kemenangan. Cek, cek, cek. Pendeta itu berdiri di kejauhan sambil menjulurkan lidahnya yang penuh darah dan menjilati bibirnya. Hai orang Serenara, darahmu punya kelezatan yang jarang ada di dunia ini. Hahaha. Setelah berkata demikian, pendeta itu tertawa gembira. Senyumnya menyeramkan. Tawanya membuat siapapun merinding. Tatapan Teguh berubah tajam, siap untuk menyerang. Namun, pendeta itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, lalu mencengkeram lehernya sambil berteriak kesakitan. Ark! Jeritnya. Teriakannya bergema di seluruh gereja, bahkan sampai membuat para kelelawar di luar terbang berhamburan. Ark! Pendeta itu tak henti-hentinya menjerit dan kembali memuntahkan darah segar bercampur potongan organ dalam. Bau terbakar pun menguar dari tubuhnya. Kamu. Dengan tatapan penuh kengerian, pendeta itu menunjuk wajah Teguh, jari-jarinya gemetar hebat. Makhluk apa kamu sebenarnya? Darahmu ternyata, Ark. Sebelum si pendeta sempat menyelesaikan kalimatnya, dia memuntahkan seteguk darah untuk ketiga kalinya. Kali ini, keadaannya melemah secara drastis, seolah-olah menderita luka dalam yang sangat berat. Teguh menemukan jawabannya. Setelah menyerap khasiat obat teratai 7 kelopak naga api, energi dan darahnya menjadi sangat murni dan membara. Darahnya adalah musuh para vampir jahat dan penuh kegelapan. Makhluk apa kamu? Teguh menatap pendeta itu sambil tertawa. Kamu sangat mengenal dirimu sendiri sampai tahu makhluk sialan macam apa kamu ini, cibirnya. Pendeta itu menatap Teguh dengan wajah datar, tetapi sorot matanya memancarkan rasa takut. Dia tidak berani bicara sepatah kata pun. Teguh menyentuh lukanya, yang ternyata sudah mulai sembuh. Dia pun merasa lega. Karena kamu suka menggigit seperti anjing. Aku bakal mencabut gigimu satu persatu malam ini. Mari kita lihat apa kamu masih berani berbuat jahat. Setelah berkata demikian, Teguh memelesat ke arah pendeta itu dengan kecepatan luar biasa. Bab 1266. Tindakan Teguh mengejutkan pendeta itu. Dia sontak berlari menuju jendela untuk melarikan diri.
Namun, mana mungkin Teguh membiarkannya lolos. Sret! Teguh melompat dengan kedua kakinya, berputar 2,5 kali di udara, dan mendarat dengan mantap di depan si pendeta, menghalangi satu-satunya jalan keluarnya. Meski si pendeta unggul dalam hal kecepatan, dia terluka parah akibat mengisap darah Teguh yang suci dan membara. Kekuatannya berkurang drastis, begitu pula kecepatannya. Kamu mau lari? Teguh berbalik, menampakkan senyumnya yang sinis. Dia pun menyindir, enak sekali kamu melarikan diri setelah menggigit orang. Kalau di Serenara, anjing yang menggigit orang bakal dipukuli sampai mati. Begitu kalimat terakhir itu terucap, Teguh mengayunkan tinjunya untuk menghabisi si pendeta. Duar, si pendeta berusaha menghalangi serangan itu, tetapi pukulan Teguh memaksanya mundur. Namun, sebelum dia sempat membentur tembok di belakangnya, Teguh lagi-lagi menyerangnya. Teguh meraih lengannya, lalu mencampakkannya ke tanah. Aku sudah bilang, apapun yang terjadi, aku bakal mencabut semua gigimu malam ini. Kalaupun nabimu muncul, kamu nggak bakal selamat. Setelah berkata demikian, Teguh membuka mulut si pendeta dengan paksa, lalu meraih taringnya yang panjang dan tajam. Pada saat ini, si pendeta sebenarnya berkesempatan menggigit jari Teguh, tetapi dia tidak berani. Ibarat asam sulfat pekat, setiap tetes darah Teguh membakar dan melelehkan segala yang dikenainya, termasuk mulut dan tenggorokannya. Mengingat hal itu, dia lebih baik mati daripada mencobanya untuk kedua kalinya. Krak, Teguh mencabut taring si pendeta. Ark, si pendeta berteriak kesakitan. Namun, kesenangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah itu, sesuai perkataannya, Teguh mencabut semua gigi pendeta itu satu persatu hingga tak ada yang tersisa. Dasar pendeta malang. Di usia yang begitu muda, dia sudah seperti lansia berusia 80-an yang butuh perlakuan khusus. Setidaknya dia bisa menghemat biaya perawatan gigi selama puluhan tahun. Cepat katakan. Teguh melihat gigi-gigi yang berserakan di lantai dengan perasaan puas. Kemudian, dia bertanya, di mana kamu menahan Yang Mulia Ratu dan Nona Katrina? Luka parah dan siksaan kejam yang dialami si pendeta menghancurkan fisik dan mentalnya. Dia sedang sekarat. Namun, saat mendengar pertanyaan Teguh, dia langsung memiringkan kepalanya ke satu sisi, enggan berbicara satu kata pun. Cek, cek, cek. Teguh tertawa lepas. Aku nggak menyangka kamu bakal setangguh ini. Kebetulan aku lumayan pandai menghadapi orang-orang tangguh. Nada mengejek Teguh membuat nyali si pendeta ciut. Namun, mengingat konsekuensi dari mengkhianati kepala paus, si pendeta tidak berani sembarang bicara. Tiba-tiba, Teguh menyeka darah dari luka di lengannya di kulit pendeta yang terbuka. Lantas, terjadi sesuatu yang menarik. His, his, his. Fiuh, fiuh, fiuh. Kulit si pendeta yang terkena darah Teguh meleleh dan mengeluarkan asap seolah-olah dibakar oleh besi panas membara. Bau gosong pun menyebar ke seluruh ruangan. Ark, pendeta itu kembali berteriak histeris. Aku akan bicara. Begitu si pendeta melihat Teguh menyeka darah dari lengannya dan bersiap menyiksanya lagi, dia langsung membuka mulut dengan ekspresi memohon. Dia benar-benar ketakutan. Teguh memutar matanya. Padahal aku belum cukup bersenang-senang. Begini saja kamu sudah nggak tahan. Alih-alih membalas ucapannya, pendeta itu langsung mengaku, wahai orang Serenara, jujur saja, Margarina dan Katrina telah dibawa pergi oleh orang-orang dari perkumpulan gereja. Paus sudah nggak sabar untuk menggunakan darah mereka dalam kultivasinya, jadi mereka dibawa pergi malam ini juga. Cerita bersambung.